Lobe dan Rie Only One Obe mengaku telah memprediksi kontroversi tersebut, tapi nggak menyangka mereka itu akan mendapatkan kritikan yang keras dari netizen. Idol K-pop lain yang sering dipaksa untuk melakukan skinship bersama dengan member-member yang lain. Hey, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas tentang salah satu kepergian dari member boy group yang ngebuat banyak orang bertanya-tanya alias berspekulasi alasan dibalik kepergian member tersebut. Apalagi member ini ternyata punya posisi yang penting banget nih guys di grup. Dia itu posisinya leader, tapi tiba-tiba kayak keluar gitu ya kan. Dan ini juga ngebuat banyak orang bertanya-tanya, apakah dia keluarkan hal itu? Wait, tahan dulu nih. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Leader dari grup Only One Obe, yakni Love, itu dilaporkan telah memutuskan untuk hengkang dari grupnya. Jadi ada seorang pejabat dari agensi Only One Obe mengatakan dalam sebuah pernyataan resmi pada hari Senin tanggal 2 Agustus bahwa Lobe telah resmi untuk keluar dari grup. Jadi Lobe yang telah menjadi anggota Only One Obe ini telah memutuskan untuk mengakhiri aktivitas grup setelah pertimbangan yang cermat dan sedang dalam proses untuk pergi setelah kesepakatan secara damai. Dan pihak agensi XD Creative juga menyampaikan jika jadwal di paruh kedua tahun 2021 ini akan dirombak ulang mengingat salah satu membernya memilih hengkang dari grup. Pihak agensi kembali melanjutkan, kami dengan tulus meminta maaf untuk menyampaikan berita ini kepada para penggemar yang telah banyak mendukung grup. Selain itu, semua jadwal Only One Obe yang direncanakan untuk paruh kedua tahun ini akan dijadwal ulang sepenuhnya, dan kami juga akan memberitahu ke khalayak publik setelah reorganisasi grup. Dan kabar hengkangnya Lobe ini masih menjadi pertanyaan banyak penggemar. Pasalnya Lobe juga punya posisi penting di grup tersebut, yakni menjadi leader untuk Only One Obe, yang mana seorang leader itu punya tanggung jawab yang penuh atas kesulitan sebuah grup. Tapi di sini pihak agensi hanya menyebutkan hengkangnya Lobe ini dikarenakan alasan pribadi. Dan guys, di sini aku sudah men-screenshot ya beberapa komentar dari netizen yang juga cukup merasa heran kenapa si Lobe ini keluar dari grup. Ini aku ambil dua sampel. Yang pertama adalah dari penggemar internasional dan juga penggemar Indonesia. Coba kita bacakan dulu bagaimana komentar dari penggemar internasional. Misalnya dari Chamsua, dia komentar mereka itu harus memberikan proper information tentang hal ini. Ini tuh leader dari Only One Obe dong. Kita itu nggak bisa bertindak seperti kita itu baik-baik aja dengan hal ini. Mereka bilang kita itu tidak perlu membuat spekulasi apapun. Tapi itu kayaknya mustahil deh. Wah, this is so sad. Dan ini tuh aneh banget. Aku juga shock banget. Aku harap dia itu baik-baik aja. Apakah seseorang meninggalkan grup Only One Obe? So, apa yang terjadi sekarang? Tell me the truth. Kita juga nggak tahu ya kebenarannya seperti apa. Lalu ini adalah bagaimana komentar dari penggemar Indonesia. Coba kita baca. Yang pertama dari Muhammad Ali. Dia kayaknya tertekan konsepnya kayak mengandung boy XB maybe. Atau ada masalah lain. Konsepnya sumpah ya anti mainstream. Karena mental dia sama konsep grupnya. Woi lah, tiba-tiba banget. Dan ada komentar yang terakhir malas ya disuruh gitu katanya guys. Well, tadi kalian sudah melihat ya bagaimana komentar-komentar dari para netizen. Baik penggemar internasional dan juga penggemar Indonesia itu memang kayak merasa ada something yang wrong gitu dengan kepergian dari Lobe. Mengingat dia juga merupakan seorang leader, punya posisi penting juga di grup. Jadi dengan hengkangnya dia, ini membuat banyak orang itu bertanya-tanya. Terlebih kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Only One Obe baru-baru ini. Oh ya, aku lupa kenalin ya grup yang satu ini kepada kalian semua. Oke, coba kita kenalan dulu ya. Ngebahas tentang bagaimana Only One Obe sedikit aja. Nah, buat kalian yang belum tahu ya, Only One Obe ini itu memulai debutnya pada Mei tahun 2019 dengan 7 orang member. Dan 7 orang membernya adalah Lobe. Lalu ada juga KB, habis itu ada Rie, Yujong, Junji, Mil, dan juga Nine. Dan grup rookie ini juga merilis mini album Dot Point Jam dalam selang waktu 4 hari. Video klip kedua lagu tersebut adalah Savannah dan Time Leap yang diunggah melalui channel YouTube One Tech. Dan kalian tahu gak guys, Only One Obe ini awalnya berada di bawah naungan Blockberry Creative, itu loh agensi dari Luna. Dan pada Desember 2016, agensi yang menaungi grup Luna itu pun mengumumkan akan membentuk grup baru bernama X kali X kali X. Dan sejumlah member Only One Obe pun dikenalkan dalam video klip grup Luna. Tapi nggak ada kabar lebih lanjut terkait dengan grup tersebut. Penggemar menduga bahwa Blockberry Creative itu lebih dulu memprioritaskan Luna. Dan hingga akhirnya pada April 2019, Jaden Chong mengunggah logo Only One Obe di akun Instagram pribadi
@Jaden Jong. Creative Director Only One Over itu pun menuliskan akhirnya debut di bulan Mei. Nah, Jaden Jong sendiri diketahui telah hengkang dari agensi Blockberry Creative, dan para trainee yang kini debut sebagai Only One Over kemudian dipindahkan ke agensi XD Creative. Dan selain Only One Over, agensi ini juga menaungi salah satu ex-member dari iQuan, siapa lagi kalau bukan Hyewon. Dan baru-baru ini Only One Over itu menuai kontroversi nih guys. Jadi setelah menampilkan lagu Libido di acara Music M Countdown, Only One Over menuai kecaman karena koreografi mereka itu dinilai terlalu berlebihan. Jadi terdapat sejumlah gerakan koreografi yang dinilai itu nggak layak untuk ditampilkan di atas panggung. Seperti saat seorang member kayak menggerakkan tangannya di dekat area itu loh guys. Dan video penampilan Only One Over ini pun menuai komentar beragam di forum komunitas Korea. Para netizen merasa agak risih gitu loh melihat koreografi tersebut, dan mereka juga merasa kasihan sih pada dua member yang menampilkannya. Dan menyusul kontroversi koreografi dari Libido, para member Only One Over pun gak tinggal diam dan mereka pada akhirnya angkat bicara nih guys. Lobe dan Rie Only One Over mengaku telah memprediksi kontroversi tersebut, tapi gak menyangka mereka itu akan mendapatkan kritikan yang keras dari netizen. Nah, Lobe sendiri tuh mengatakan bahwa aku tahu kami akan mendapatkan reaksi yang berbeda dari biasanya, tapi aku juga terkejut dengan betapa panas reaksinya. Leader dan vokalis utama Only One Over itu juga menduga koreografinya akan mencuri perhatian karena menampilkan ide baru di atas panggung. Love Only One Over itu menilai bagian koreografi tersebut tak seharusnya menjadi fokus netizen, dan ia juga meminta supaya para penggemar dan juga penonton lain untuk memperhatikan koreografi dari Libido secara keseluruhan. Vokalis dan dancer dari Only One Over yaitu Rie itu mengatakan, aku yakin banyak penggemar yang mungkin terkejut ya, tetapi kalian juga akan menikmati estetika yang belum pernah ditampilkan oleh Only One Over. Ada banyak hal lain yang dapat menjadi fokus, jadi tolong lihat ekspresi keseluruhan yang kami tunjukkan dalam lagu, bukan hanya adegan tertentu. Dan buat yang udah nonton bagaimana penampilan atau MV dari Libido, itu emang sih banyak yang memberikan komentar negatif. Apalagi mungkin kalau udah nonton videonya ya, MV-nya juga menurut aku yang gak kalah juga sih. Kalau aku lihat MV-nya kemarin, di kolom komentar itu banyak kok yang memberikan komentar-komentar negatif. Dan khususnya untuk penampilan mereka yang di M Countdown, itu emang sih komentarnya lumayan parah banget sih. Dan tapi kalian tau nggak, di kanak-kanak itu Only One Over ini kayak banyak banget di notice. Jadi banyak yang kenal mereka loh guys, dikarenakan hal tersebut. Sumpah, emang sebelumnya mereka juga ada banyak kok dikenal, apalagi dengan salah satu membernya yang punya keunikan sendiri, yaitu rambutnya kayak gini kan, unik banget kan. Jadi itu yang ngebuat dia itu juga dinotis oleh banyak orang. Tapi setelah adanya kontroversi tersebut, makin banyak orang yang lebih ngenotis mereka, swear guys. Jadi gitu nih guys, hal inilah yang membuat banyak sekali orang-orang yang berpendapat bahwa kayaknya si Love ini keluar dari grup tersebut dikarenakan dia mungkin tidak kuat kayak menerima kecaman keras dari netizen, ataupun dikarenakan konsep mereka yang kayak gini dan bla bla bla. Itu yang membuat netizen berspekulasi seperti itu. Seharusnya menurut aku ya, untuk agensi dia itu juga harus memberikan penjelasan secara detail gitu tentang alasan dibalik keluarnya Love. Kalau kayak gini ya, agensi itu kan kayak ngebuat orang-orang jadi berspekulasi tentang dibalik keluarnya Love dari grup tersebut. Sedangkan mereka meminta orang untuk jangan berspekulasi. Nah kalau gini ya gimana orang nggak mau berspekulasi ya guys. Aku yakin kalian juga kalau disuruh nggak berspekulasi apapun tentang keluarnya Love, itu pasti kalian itu akan tetap berspekulasi gitu, karena kalian tahu apa yang terjadi sebelumnya. Bener nggak? Tapi balik lagi, kita juga tidak tahu alasan dibalik keluarnya Love dari grup tersebut. Intinya yang terbaik aja buat Love. Semoga di next time, di karya yang berikutnya, dia itu lebih bersinar dan juga lebih sukses. Dan buat Only One Over serta para penggemar, keep fighting ya guys. Aku yakin kalau ada yang keluar dari grup itu pasti rasanya kayak nggak enak banget kan. Jadi feel-nya kayak kurang, bener nggak? Nah tadi kita udah kayak excited banget sama nih grup, tapi di saat ada member yang keluar, jadi kayak feel-nya itu kurang banget loh. Aku juga gitu kok dulu, di saat melihat ada grup yang ditinggalkan oleh satu membernya, dua membernya, jadi kayak feel aku ke grup tersebut kurang banget. Dan kalau kita berbicara tentang konsep boy x boys atau konsep yang kayak mengandung unsur LGBT kayak gitu, ini emang kayak marak banget digunakan. Nggak banyak sih, tapi ada beberapa grup yang memakai konsep-konsep tersebut. Aku nggak menyebutkan Only One Over ya, karena untuk Only One Over sendiri itu telah dijelaskan oleh agensi bahwa konsep mereka katanya memang tidak berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Jadi konsep mereka itu, apalagi untuk yang Libido, itu lebih kayak mengutarakan bagaimana sih libido seseorang pria gitu loh. Tapi nggak ada hubungannya dengan itu guys. Nah kalau konsep LGBT kayak gini, itu memang dipakai oleh beberapa grup. Salah satunya
selanjutnya adalah yang kemarin juga mendapatkan kecaman keras, itu ada girl group baru. Nama girl group barunya adalah Chords. Nah, girl group hip hop 4 anggota ini itu memulai debutnya pada tanggal 1 Februari tahun ini guys. Dan dalam pernyataan baru-baru ini, agensinya yaitu AJ Music Entertainment mengumumkan bahwa MV grup berikutnya adalah Lalala. Dan mereka itu akan menargetkan fandom LGBTQ+ loh guys. Dan menurut agensi, video musik tersebut juga berpusat di sekitar hubungan queer barcode dan menampilkan acting yang diarahkan untuk menjadi kayak lesbian gitu sih. Agensi juga menyatakan bahwa dalam industri idol, queer barcode telah menjadi sumber dari konten itu sendiri. Bahkan di saat gender itu tidak didefinisikan sejelas yang mereka lakukan sekarang. Dan fanfiction tentang hubungan sesama jenis antara anggota grup idol juga berfungsi sebagai salah satu cara utama penggemar mengkonsumsi budaya idol. Dan gak lama setelah dirilis, penggemar pun mulai mengkritik keras agensi tersebut nih guys, karena kayak melakukan queerbaiting secara terang-terangan. Queerbaiting itu apa sih? Queerbaiting itu adalah istilah yang digunakan saat pembuat konten mencoba menarik penonton LGBTQ+ dengan memberikan petunjukan tentang hubungan sesama jenis yang tidak pernah benar-benar terjadi. Dan biasanya pembuat konten memancing penonton queer untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang disebut sebagai uang merah muda atau kekuatan beli komunitas LGBTQ+. Dan untuk informasi aja ya, pada tahun 2019, pasar LGBTQ+ itu diperkirakan mencapai sekitar 3,7 triliun US dollar. Dan guys, nggak hanya tentang itu saja, tapi kalau kalian perhatikan industri Korea sekarang, industri hiburan maksudku, beberapa idol K-pop itu juga mulai terjun ke dalam industri perfilman boys love. Misalnya kayak salah satu ex-member dari The Boys, namanya di sini adalah Wal. Jadi Wal ini juga akan mengganti namanya menjadi Ho Hyun Jung. Dan untuk si Wal ini itu kayak bermain dalam drama judulnya Color Rush. Dan gak hanya Wal saja guys, tapi ada juga beberapa idol K-pop yang lain. Aku mulai sebutkan ya one by one. Misalnya kayak ada yang namanya Lee Se-jin. Jadi Lee Se-jin ini adalah salah satu trainee atau kontestan di Produce 8. Dan Se-jin ini itu pernah beradu peran bersama dengan Chon Seung-ho yang merupakan salah satu member dari The Man BLK dalam drama yang bertajuk apa nih? Judulnya itu adalah Mr. Heart. Dan gak hanya mereka saja, tapi ada juga beberapa idol lain yang juga terjun ke dalam industri perfilman boys love kayak gitu. Misalnya nih kayak Kang Yoo-seok, yang mana Kang Yoo-seok ini juga telah berakting banyak sih di K-drama yang lain, mulai dari Melting Me Softly, Once Again, Star Up, Growing Season, Beyond Evil, Cho Chan-yi, dan dia ini juga merupakan seorang trainee nih guys di Boys 24 dan juga telah berakting dengan perannya di Best Mistake musim 1 dan juga 2. Dan dia ini main dalam drama judulnya adalah Like On Me. Lalu ada juga Lee Seon, sama juga dramanya Like On Me. Jadi dia ini juga pernah berpartisipasi dalam Produce 101 Season 2 dan terpilih sebagai salah satu trainee F4. Dan saat itu ia ini dikenal dengan nama Yoon Yong Bin. Ia ini juga pernah berakting dalam The-File Inspector 2, Dae Chang-geum Is Watching, dan juga drama-drama lain. Habis itu ada juga dua member dari The Man BLK guys. Nah, member yang aku maksudkan adalah Cho Chan-yi dan juga Ko Woo-jin. Dan kalau kalian belum tahu dengan grup The Man BLK, jadi The Man BLK ini adalah grup Korea yang ditandatangani oleh Stardom, dan mereka ini memulai debutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 dan terdiri dari Jong Jin Hwan, Choi Song Yoon, Om Sewung, Yoon Jong Won, Lee Hyung Sok, Choi Chani, Go Woo Jin, Chon Seung Ho, Shin Jong Kyu, dan juga Kang Tae Woo. Jadi kalau kalian lihat ya, dan dapat kalian simpulkan gitu bahwa bukan hanya grup Only One Oboe saja yang kayak menunjukkan ada yang kayak gini, ada yang kayak gini loh guys. Terutama dari koreografinya yang ngebuat banyak orang itu kayak berpikiran yang lain-lain gitu. Tapi ada juga beberapa idol K-pop yang lain itu juga kayak memanfaatkan bagaimana pasar dari komunitas LGBTQ+. Seperti yang udah kita bahas tadi, pasar mereka itu emang kayak benar-benar gede banget tuh guys, sampai 3,7 triliun. Dan ini juga dilihat sebagai peluang oleh agensi-agensi lain untuk menciptakan grup-grup yang mana grup-grup ini akan menampilkan tentang hubungan sesama jenis kayak gitu sampai yang close ini. Dan bahkan untuk idol-idol K-pop yang lain juga itu nggak ragu loh guys untuk berperan dalam drama boys love. Dan mungkin mereka itu akan mendapatkan banyak sekali kritikan gitu ya pada awalnya, tapi hal ini juga akan membuat nama mereka itu cepat banget melambung tinggi karena emang banyak yang mungkin suka dengan hal-hal seperti ini. Mungkin dari kalian yang nonton juga suka ya dengan drama-drama bertema boys love, dan itu juga membuat mereka berminat untuk terjun ke sana.
Dan kalau aku lihat ya, dan aku juga pernah baca-baca, itu katanya kalau main di drama ini namanya itu lebih cepat naik dan juga cepat populer gitu ya guys. Entar kalau salah komen di kolom komentar. Tapi guys gini ya, kalau hal-hal seperti ini di Korea sana itu kayak apa ya? Mungkin ada yang suka, ada yang terima, tapi kebanyakan dari mereka itu kayak mendapatkan kritikan keras. Karena seperti yang kalian tahu, Korea juga merupakan negara yang konservatif, sama kayak negara Indonesia. Bayangin kalau di Indonesia mungkin dibuatin drama seperti itu, pasti pemainnya juga bakalan dikecam banget. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah idol K-pop memang mau melakukan hal tersebut, terutama dengan idol K-pop lain yang sering dipaksa untuk melakukan skinship bersama dengan member-member yang lain? Jadi, pada tanggal 13 Januari 2021 lalu, dance trainer sekaligus YouTuber itu kayak mengatakan bahwa budaya pasangan sama jenis digunakan untuk memperoleh uang dalam dunia entertainment. Dalam video tersebut, A berkata bahwa para agensi memaksa idol pria untuk melakukan gay skinship untuk konten RPS, dan ini juga kayak menimbulkan keributan di sosmed. Dan saat ada berbagai tanda di mana penggemar menggabungkan idol favorit mereka menjadi pasangan OO dalam grup, pihak agensi merekomendasikan idol tersebut untuk melakukan lebih banyak skinship untuk mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Dia juga menambahkan para agensi menginstruksi para idol pria untuk sering saling menyentuh dengan sengaja saat mereka tampil di panggung atau siaran sehingga penggemar menangkap momen tersebut dan membagikannya di medsos. A juga membongkar percakapan Kak Kotol dengan idol. Dia mengatakan bahwa sangat banyak bisnis pasangan gay, penggemar menghubungkannya dan para idol juga dengan sengaja melakukan skinship. A juga mengungkapkan bahwa para agensi menggunakan RPS untuk menghasilkan keuntungan dan secara internal menamai kegiatan ini sebagai Begeper, Gay Business Performance, dan Begager, Gay Business Couple. Dan faktanya agensi besar bahkan mengadakan fanfic contest. Banyak idol pria yang biasanya menjadi target seksual untuk konten RPS dan merasa nggak nyaman untuk melakukan, tapi karena mereka dipaksa oleh perusahaan untuk kepentingan komersil, mereka pun mengatakannya. Dan bahkan sempat dibuat juga petisi yang diunggah pada situs petisi nasional Blue House dan meminta untuk memberikan penalti pengguna RPS yang membuat konten seksual dengan idol pria yang berusia di bawah umur. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kalian lihat ya, memang apa yang disukai oleh para penggemar itu dijadikan sebuah peluang bagi para pebisnis ini untuk meningkatkan keuntungan mereka, termasuk menjadikan idolnya terlihat seperti ini dan juga terlihat seperti itu. Apakah itu secara langsung skinshipnya ataupun itu melalui koreografi. Nah singgu, kalau kalian lihat apa yang terjadi dengan industri K-pop baru-baru ini, apakah kalian juga merasa agak miris? Jujur aku sih miris ya, karena sebenarnya untuk K-pop sendiri terserah mereka mau apa, tapi menurut aku untuk K-pop sendiri ini seharusnya menonjolkan bagaimana karya dan juga performa mereka, bukan mereka itu kayak memanfaatkan hal-hal seperti ini, alias kayak menjadikan skinship antar sesama idol itu menjadi ladang bisnis. Kenapa? Karena selain idolnya juga dipandang tidak baik oleh orang, alias dipandang, oh dia itu kayaknya benar-benar kayak gitu deh, lihat aja caranya kayak gini. Itu juga kayak ngeberikan idol tersebut juga pasti mendapatkan banyak kritikan dan juga tekanan dari dunia luar. Dan ini juga semakin menyulitkan idol K-pop itu sendiri. Nah guys, kan aja untuk hari ini. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.